Jadi desire itu sebenarnya konsep berpikirnya hanya untuk saya, udahlah minimal saya bisa makan sama istri, bisa isi token pulsa listrik, sama bisa bayar cicilan hutang aja. Bahkan saya setahun itu bisa melunaskan 2-3 utang saya loh. Pada saat jualan sayur online. Iya. Hai, selamat datang di Yukes bersama aku Yoli, dan hari ini kita kedatangan narasumber, ada Bang Koyum. Halo Bang Koyum, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Yoli kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Nah, jadi Bang Koyum ini adalah human behind the sayur. Benar ya Bang ya? Alhamdulillah. Supermarket, tapi yang jual bahan-bahan pokok ada di pasar. Ini sebutannya apa nih? Fresh market ya? Iya benar, fresh market Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi yang menarik sebenarnya dari The Sayur ini bisa dikatakan sebagai kayak fresh market pertama kali ya yang ada di Tanjung Pinang, di mana tokonya nyaman, ber-AC, bersih, tapi jualannya lengkap. Mulai ada dari sayur, pokoknya bahan-bahan pokoknya ada di pasar ya. Benar. Ini kalau boleh tahu ide dari siapa sih? Nah, jadi sebelum saya berbicara lebih jauh, mungkin saya ingin membuat pernyataan bahwa apa yang saya capai di hari ini itu bukanlah kehebatan saya, kemampuan saya sama istri, tapi itu hanya bantuan Allah dari bantuan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa sampai di tahap ini. Jadi namanya bantuan ketika suatu saat mau ditarik ya itu haknya beliau. Tapi kami selalu melakukan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang. Nah, jadi The Sayur itu awal mulanya kita merintis sekitar 5 tahun yang lalu, kurang lebih ya, pada zaman COVID-19. Jadi memang pada saat itu saya dan istri saya bekerja di perusahaan swasta. Pada saat itu istri bekerja di honor di pemerintahan. Nah, jadi awal mulanya kita bisnis The Sayur itu hanyalah pasar online yang jasa antar aja. Jadi setiap yang mau belanja kebutuhan pasar itu WA ke kami, maka barangnya kami antar. Hanya sebatas itu aja gitu. Barangnya abang antar, otomatis abang yang belanja ke pasar? Benar, kita belanja ke pasar. Nah, jadi mungkin saya bisa mendeskripsikan lebih detail ya. Oke. Jadi memang The Sayur itu dulu awal mulanya saya membangun The Sayur itu sebenarnya konsep pertama itu adalah swalayan online tadinya. Oh, swalayan online. Tadinya. Iya. Jadi yang mau belanja beras apa kebutuhan itu kita bisa antar. Tapi istri saya, jadi The Sayur itu sebenarnya lumayan banyak juga ya ide dari istri saya. Bahkan sampai saat ini juga banyak eksekusi yang dilakukan oleh istri saya juga gitu. Jadi kita memang bangun The Sayur itu bersama-sama gitu. Bukan kemampuan saya sendiri, melainkan kerjasama tim lah saya dan istri berdua pada saat itu. Nah, jadi istri saya bilang kalau swalayan online orang masih mau nih ke swalayan pada masa COVID kan. Karena swalayan itu masih terbilang nyaman pada saat itu. Nah, bagaimana kata istri saya kalau kita buat pasar online aja? Karena orang juga agak nggak mau nih ke pasar gitu. Karena dengan kondisi COVID, yang kedua kalangan tertentu juga kadang malas, tapi mereka mau memerlukan kebutuhan itu gitu. Dan juga saya sendiri, jadi pada saat itu saya udah jalan baru nikah juga setahun lebih gitu, memang tidak pernah ke pasar gitu. Nah, jadi mungkin karma juga ya, nggak pernah ke pasar tiba-tiba harus kerja di pasar gitu kan. Nah, akhirnya buatlah pasar online. Nah, namun bagaimana cara kita mendapatkan konsumen? Bagaimana cara kita menawarkan? Nah, jadi pada saat itu saya berpikir apa nama yang tepat gitu. Jadi dia berpikir udah kita buatnya The Sayur. The Sayur. Kenapa namanya The Sayur? Nah, mungkin inisial nama ya, nama dia Deriska kan. Oh, namanya Kak Deriska. Iya, jadi dan lebih familiar gitu, orang udah tahu. Nah, terus kita buat. Nah, pada saat itu ada situs di Facebook. Jadi 2015 itu bursa jual beli pada saat itu masih banyak digunakan. Nah, jadi media itu salah satu yang membantu kami sebagai pijakan awal sebenarnya. Facebook itu membantu kami sebagai pijakan awal. Jadi di sini juga kami kasih masukan juga kepada pengusaha baru bahwa media sosial itu sangat membantu. Begitu juga The Sayur. The Sayur itu pengembangannya hampir 80% itu di media sosial.
Jadi awal berdiri The Sayur ini memang dari swalayan Iya. online. Tapi kan abang sampein ya di awal, di tahun berapa The Sayur ini mulai ada? 2019-an. 2019 kan ya. pada saat itu abang sama kakak sama-sama kerja nih. Iya. Kenapa kalian membuka The Sayur gitu? Nah, jadi pada saat di 2019 itu saya kebetulan berhenti dari perusahaan lama saya. Pada saat Kebetulan itu saya kerja? itu kerja di bidang properti karena pada saat Covid properti sangat lesu. Jadi yang biasa saya jual cukup banyak ternyata lesu, akhirnya saya harus banting setir. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa kalau pikiran manusia itu sebenarnya nggak logik. Saya yang main properti sekian tahun tiba-tiba main jualan sayur. Itu kan sesuatu yang nggak make sense sebenarnya. Saya nggak punya basic di bidang sayur. Saya sarjana hukum di Universitas Riau. Istri saya juga sarjana pendidikan. Segala sesuatu yang sangat bertolak belakang. Nah, itu yang saya bilang bahwa kuasa Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, akhirnya saya banting setir ke jualan sayur. Nah, pada saat postingan itu kita hanya posting di Facebook pada saat itu. Bagi yang ingin belanja sayuran online lengkap, semua kebutuhan pasar itu ada dan harganya juga sama dengan pasar. Jadi kita jualan juga harganya kita samakan. Pasti bertanya gimana caranya? Nah, itu ada diskusi memang yang kami tawarkan kepada pedagang di sana. Jadi kami datang ke pedagang itu kami tanyakan, mau nggak kami bantu jualkan produk Anda, produk Bapak misalnya, produk Abang. Misalnya Abang ini jual ayam. Dia jual ayam 1 kilo itu 38.000 di pasar. Boleh nggak Bang kami jual sama dengan Abang 38? Nah, Abang kasih kami margin 1.000 aja misalnya. Kami cuma ambil 37.000. Jadi kami dapat untung margin 1.000 per kilonya. Nah dengan hal kayak gitu terus Bang Koyum ngantarin ke rumah konsumen pada masa itu, untungnya kan cuma 1.000. Nah, jadi Gimana? Jadi The Sayur itu kan banyak barang tapi kan nggak cuma ayam, ada ikan. Kadang ikan itu Ini kita bisa cerita pas The Sayur masih awal masih ya. awal ya. Jadi malah lebih enak kita di online dulu pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat kita belanja misalnya, contohnya konsumen pada saat itu misalnya 10 orang. Total belanja misalnya 4 juta. Nah, kita masuk uang 5 juta, berarti margin kita udah 1 juta. Satu hari. Nah, Satu hari keuntungan The Sayur pada saat itu bisa 1 juta ya. Wow. Bayangkan kita, tapi kerjanya lumayan ribet. Nah, kenapa ribet? Karena setiap konsumen itu memiliki berbagai macam varian pesanan. Contohnya misalnya Yoli, mau masak ayam misalnya, ayam potong sup, itu harus detail ayam potong sup. Nah, ketika yang mesan ayam potong goreng ketukar sama ayam potong sup, maka itu akan jadi masalah. Dan inilah masalah yang terbesar yang saya hadapi pada saat itu. Seorang laki-laki, Iya. sarjana, terus kuliahnya udah dikuliahin jauh ya Iya. sama orang tua. Tiba-tiba balik ke Tanjung Pinang di masa Covid ya memang pada Iya. saat itu. Jadi tukang sayur. Nah, itu juga salah satu tekanan. Jadi orang tua saya juga bilang, kamu tamat kuliah, alhamdulillah saya cum laude. Salah Oke. satu lulusan terbaik di Universitas Riau. Terus tiba-tiba jualan. Nah, itu emang karena pengen jadi pengusaha, karena kan kita generasi yang Iya. saat ini tuh terkenal dengan gengsinya katanya tinggi. Tapi balik ya, tergantung orangnya ya. Nah, jadi Kok bisa? begini. Heeh. Pada saat itu, jujur ya, Iya. saya berpikir hanya gimana caranya ngelepasin hidup buat makan sehari-hari aja. Jadi The Sayur itu sebenarnya konsep berpikirnya hanya untuk saya, udahlah minimal saya bisa makan sama istri, bisa isi token pulsa listrik, sama bisa bayar cicilan hutang aja. Karena pada saat saya main properti, ada beberapa proyek yang malah menimbulkan piutang pada saat itu. Dan utang itu saya cicil dari main online, dari jualan online itu. Jadi kalau misalnya saya dapat margin 300.000 pada saat itu, saya harus sisihkan, saya harus simpan, makan saya 50.000, 250.000 itu untuk angsuran pembayaran hutang. Serius sampai Serius. sesusah itu. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, dan fase-fase, dan pada saat itu saya lakukan berdua sama istri. Jadi istri yang, jadi kan pada saat Covid kan kebetulan istri tidak bekerja, jadi dia bantu. Jadi pada masa Covid itu dua-duanya kalian nggak? Dua-dua, abang dan ya. istri itu nggak Nggak kerja? Jadi malam kami rekap pesanan. Misalnya ada 10 konsumen, rekap lah. Yang ini ayam potong goreng, yang ini pesan cabai 1 on, yang ini 2 on cabai rawitnya. Nah, itu kami rekap satu persatu. Terus alamatnya kami urut. Setelah itu kami rekap ke supplier masing-masing. Terus abang dan istri nganterin itu satu-satu? Antaran, siangnya? iya, itu ada videonya, nanti bisa dilihat, ada fotonya bisa dilihat. Kami antarkan itu. Dan motor yang saya gunakan itu bukan motor saya, karena pada saat itu saya tidak punya motor. Itu adalah motor teman saya yang kebetulan pada saat itu kami bekerja sama. Jadi dia kasih saya tempat ruko. Karena pada saat saya jualan itu, pertama saya di emperan jalan aja.
untuk packing. Jadi mungkin tahu pasar KUD itu kan. Jadi di sebelah itu ada seperti emperan kecil lah. Nah di situ kami packing. Nggak jauh dari tempat sampah malah. Jadi kami packing itu ya jujur pada saat itu udah keringat-keringatan. Terus ada barang yang kurang juga. Dan fase-fase itu saya sangat ingat sedetail mungkin ya. Kenapa? Karena ya itu fase-fase yang terberat menurut saya gitu. Jadi pada saat itu untungnya kita pakai masker ya. Jadi agak nyaman sedikit ya. Karena kalau enggak teman-teman pada heran juga loh. Mas Al-Qayyum ini ya. Tapi saya tidak berpikir lagi malu pada saat itu. Kenapa? Karena saya bilang ini rezeki dari Allah yang harus saya lalui gitu. Dianggap rezeki ya iya, justru ya. Harus saya lalui. Karena pada saat itu banyak loh orang yang sulit mendapatkan keuangan. Tapi alhamdulillah dengan adanya desire, dengan adanya pemikiran seperti itu, kami bisa tiap hari itu masuk. Bahkan saya setahun itu bisa melunaskan 2-3 utang saya loh. Pada saat jualan sayur online? Iya, pada saat sayur online. Nah, di 2 tahun itu utang saya sekitar 200 lebih itu alhamdulillah itu selesai. 200 juta pada saat itu utangnya? Iya, itu alhamdulillah selesai dari online itulah. Jadi saya punya buku, saya ada catat detail berapa modal saya, berapa untung saya. Berapa pada saat itu modal pertama jual? Nah, jadi gini. Karena pada saat saya memulai bisnis itu benar-benar saya tidak memiliki keuangan sama sekali. Oh iya, Bang, sesusah itu. Terus susah itu. modal awalnya gimana jadi dari kan orang tua? Pada saat kita memulai bisnis itu kan kita nggak punya modal nih buat belanja. Sedangkan kita belum kenal orang di sana. Mana mungkin orang percaya kasih kita utang Iya dong. hari pertama. Iya. Jadi saya pinjam sama mertua saya. Mertua saya kebetulan seorang guru. Istri saya bilang kita nggak ada duit. Udah pinjam duit mama aja katanya. Pinjam 1 juta rupiah. 1 juta rupiah aja itu. Modal 1 juta modal sayur. rupiah. Nah, jadi dari sayur TPI itu dimulai dari modal 1 juta. Jadi 1 juta inilah kami belanja. Kami nggak bisa ambil banyak-banyak konsumen. 1 juta aja dulu kami ambil. Nah, jadi kami jalankan. Namun karena kurang kan, kami bilang bisa nggak bang? Nanti hari keduanya tuh kurang nih. Bisa nggak? Nanti sore kami datang lah. Setelah kami antar, kami bilang oh ya nggak apa-apa. Orang percaya loh. Jadi begitu saya antar, saya dapat duit, saya antar nih Pak, tagihannya 1 juta ke orang ayam misalnya, kurang kan. Nah besok begitu lagi, Bang, saya bayar sore ya. Saya antar keliling, saya dapat duit, saya bayar, oh ya nggak apa-apa. Sebulan saya lakuin itu. Akhirnya karena orang udah kenal sama saya, dan alhamdulillah saya selalu antar. Bahkan kalau misalnya Bang, sabar ya Bang, saya makan dulu. Oh amanah ya, ya nah, jadi akhirnya para pedagang itu pun percaya dengan misalnya saya agak telat nih Bang, sabar ya Bang, saya makan dulu Bang sebentar, habis makan saya antar. Pokoknya saya selalu ya oke. Jadi karena kelamaan dia bilang, ngapain bayar 1 hari? Udahlah, 1 minggu aja dia bilang. Betul Bang, dia bilang ya jadi kamu gak usah antar-antar lagi, jadi 1 minggu kamu rekap utangnya nanti bayar. Itu selama setahun menjalankan sayur online, Abang sendiri yang iya, nah jadi akhirnya setelah 3 bulan ternyata wah kita nggak sanggup nih berdua karena pesanan semakin banyak. Yang tadi total belanja 3 juta bahkan 1 hari itu pernah total belanja 6 juta 6 juta bahkan kalau di hari Minggu itu bisa sampai 10 juta. Bayangin kita cuma jual online omsetnya 10 juta. Nah kita setelah itu kan saya nggak mampu nih ngantar sendiri, baru hire karyawan. Nah baru saya hire kurir. Terus nanti bagi tugas. Jadi kita tuh ada rute bawah, rute atas. Rute bawah itu, rute atas itu. Jadi karena lihat lokasi iya, Tanjung Pinang jadi, ya. Jadi rute bawah itu dari pasar sampai ke Batu 6, Batu 7 itu masuk rute bawah. Pakai ongkir nggak sih? Pakai ongkir. Oh, pakai ongkir. Ongkir kita itu 7.000 aja. 7.000 ke semua lokasi. Jadi dari pasar sampai Batu 10 itu 7.000 pada saat itu. Dan kita nggak pernah naikin. Bahkan sampai ada sayur opening juga kita nggak naikin. Baru-baru inilah kita naikin jadi 8.000 sama 10.000 di rute atas gitu. Nah, jadi bagian saya rute atas. Saya megang rute Batu 7 sampai Batu 12 ke atas lah. Yang kurir satu lagi itu udah. Jadi dari kurir saya udah lumayan. Dapat misalnya saya ngantar 12 alamat. Kali 7 udah lumayan kan. Bersihnya segitu. Padahal isi minyak, isi bensin berapa lah. Jadi saya ngurir itu hampir selama 3 tahun. Saya melakukan ngurir itu tiap hari gitu. 3 tahun lamanya? Iya, saya ngurir sampai saya pada saat itu akhirnya punya 2 karyawan yang bantu packing lah. Itu packingnya dilakukan di pinggiran pasar tadi ya? Kayak Bang Koyum ceritain. Awalnya 1 bulan kan itu. Nah ternyata setelah ada beberapa teman saya yang ngelihat ini kayaknya potensinya bagus nih di sayur. Dia deketin, mau nggak packing di tempat saya tapi ambil barang sama saya. Dia bilang. Oh, jadi saya masih pedagang pasar juga ya? Teman-temannya akhirnya jadi pedagang pasar. Iya, teman-teman itulah. Akhirnya saya ambil barang sama dia lumayan. 1 hari saya belanja sama dia bisa 1 juta. Bang Koyum tadi kan Bang Koyum menceritakan bisa dikatakan kesuksesan The Sayur di 3 tahun awal pertama pada saat online. Tapi aku nggak yakin kalau
semuanya tuh ceritanya seindah itu pasti Iya. ada dong sulitnya, apalagi tadi dari awal opening tuh langsung dibilang semuanya tuh hanya titipan dari Allah, yang rasanya tuh kayak kok kayaknya tuh kayaknya ada sesuatu gitu. Iya. Karena saya juga sampai ke fase ini kadang saya juga nggak nyangka gitu. Bahkan orang bilang, ayah saya juga bilang hebat ya, tapi saya tidak merasa bahwa itu sesuatu yang hebat gitu. Bahkan makanya saya selalu bergaul dengan siapa aja. Saya selalu berprinsip siapapun yang menghubungin saya, selagi saya ada waktu untuk ketemu, saya pasti ketemu. Karena saya merasa bahwa ya itu tidak ada yang patut disombongkan gitu loh. Pencapaian itu tidak ada yang patut disombongkan. Nah, tapi memang di dalam membangun Desire itu memang kita memiliki beberapa prinsip dasar. Jadi prinsip dasar Desire itu ketika memang konsumen ada komplain, kita semaksimal mungkin sanggup untuk mengganti, bahkan rugi. Itu pernah dilakukan? Pernah. Contohnya misalnya ada dulu pada saat kita mengantar ada orang pesan ikan lebam. Ternyata ikan tuh nggak sesuai sama yang dia mau. Itu totalnya 5 kilo. Padahal 5 kilo tuh itulah untung kita hari itu. Jadi hari itu kita dagang nggak dapat untung lah karena harus mengganti ikan itu. Nah karena nggak sesuai, sedangkan kita udah beli sama pedagang pasar. Kan nggak mungkin boleh, dibalikin dong. Iya, nggak boleh retur. Nah selain itu juga pada saat saya melakukan pengantaran ya, memang jadi Desire itu selama 3 bulan itu selalu ada komplain. Kenapa? Jadi saya sampai bilang sama istri saya, bisa nggak ya satu hari itu kita nggak ada komplain gitu. Sampai akhirnya saya men-challenge istri saya, karena pada saat itu misalnya saya mau makan enak nih, karena kan kita selama itu menghemat kan, untuk makan aja kita pikir gitu, pokoknya maksimal 5. Tadi kan katanya untungnya banyak, terus tuh hemat hidupnya. Karena begini, ada beberapa tanggung jawab yang harus kita selesaikan kan pada saat itu. Jadi akhirnya saya men-challenge istri saya, kalau misalnya kita hari ini nggak ada salah, sore kita makan sate kambing ya. Gitu. Nah, sate kambing yang dibetul 5 sama nasi goreng kambing itu sesuatu yang enak tuh menurut saya sama istri pada saat. Oke. Sampai jam 2 nggak ada yang komplain. Ternyata jam 3 ada yang komplain. Ternyata ayamnya lah salah. Yang dia pesan potong sup, saya antar potong goreng. Kan jadi nggak sesuai sama konsep mereka. Padahal itu hanya salah potongan aja. Kan itu bisa diperbaiki sama mereka. Tapi Bang Koyum ganti uangnya. Iya, tapi akhirnya kita jelasin gimana Bu, mau Dino nggak usah dia bilang. Tapi ada juga beberapa yang misalnya mungkin pada saat pengantaran ayamnya mungkin ada juga yang kurang bagus, ya itu kita ganti besoknya, atau misalnya kita cari ayam pada saat itu kita antar lagi ke konsumennya. Nah jadi memang di bangun Desire itu nggak semudah yang dibayangkan. Ada juga fase-fase yang kita tuh selama beberapa hari itu pesanan cuma 3-4 orang. Ada 3-4 orang dan kita harus menggaji karyawan yang pada saat itu satu harinya 100.000. Jadi kita nombok, ada juga seperti itu. Nah, selain itu juga pada saat pengantaran misalnya, kita lagi bawa, misalnya saya bawa 20 alamat. Nah itu kan sebenarnya saya memaksakan sesuatu gitu. Keranjang saya kecil, saya memaksakan untuk ngantar 20 alamat. Jadi pada saat saya antar di Bayangkara, jadi pada saat saya antar itu komplek Angkatan Laut, karena saya mau cepet kan, saya taruh motor saya nggak ngelihat kontur tanahnya, itu barang-barang itu jatuh semua ke bawah, jadi sayurnya jatuh, ikannya jatuh, itu orang pada ngeliatin pada saat itu. Jadi saya berpikir, waduh, seperti ini sekali ya cari duit gitu. Nah itu saya ambil satu-satu, saya masukin lagi ke kantong ikannya, sayurnya juga saya ambil satu persatu dan saya antar. Nah selain itu juga banyak fase-fase yang memang udahlah stop nih, the sayur nih kita stop aja gitu. Ada juga gitu, namanya manusia biasa kan. Tapi saya bilang sama istri saya bahwa the sayur ini udah jelas loh pendapatan hariannya gitu. Kita harus jalankan, saya bilang. Kita harus jalankan, bagaimanapun akhirnya saya menjalankan lah. Nah pada saat itu saya juga the sayur itu dibantu oleh adik saya. Jadi adik saya bantu, adik istri saya juga bantu. Sebagai kurir keluarga, iya. Support dari keluarga ya memang ya. Nah jadi adik saya kan pada saat itu dia juga kerja di pemerintahan. Bayangkan nih, karena dia ingin membantu, selain ada sedikit upah kurir lah ya, dia PTT di salah satu instansi pemerintahan, dia bantu antar, karena pada saat itu kan COVID kan, jadi dirumahkan kan. Nah dia bantu. Akhirnya begitulah. Jadi fase-fase awal Desire itu memang banyak dibantu juga oleh orang terdekat. Sampai bisa dinikmati pada saat ini gitu. Jadi Desire hingga sebesar ini Bang Koyum sama sekali nggak menyangka? Enggak. Jadi makanya saya bilang. Jadi emang dulu kalau tadi jawabannya enggak ya? Emang ekspektasi menyangka. Bang Koyum pada saat ada Desire itu apa ekspektasinya? Nah, ya itu saya bilang. Jadi Desire itu 3 ya.
harapan saya buat melepas makan harian sama istri, harapan saya untuk bisa isi token listrik, dan harapan saya untuk mencicil hutang. Hanya fase 3 itu aja. Tetapi yang Allah kasih lebih. Makanya saya bilang sesuatu yang saya pikirkan itu hanya 3, tapi Allah kasih lebih. Makanya saya bilang bahwa ini bukan kemampuan saya, bukan kehebatan saya, tapi hanya belas kasih Allah aja sebenarnya. Ini anak ini mungkin udah berusaha dikasih lebih, dan sampai sekarang alhamdulillah kita memiliki 2 outlet, yang di Binsen itu ada 3 ruko, alhamdulillah. Terus kurang lebih sekitar 40 karyawan. Nah, dan alhamdulillah juga The Sayur ini melakukan beberapa pengembangan bisnis. Melakukan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis. Kenapa orang bertanya nih, kok dari online kok bisa bangun seperti itu? Itu pasti jadi pertanyaan orang tuanya kayak nggak nih? Benar. Nah, orang tuanya kayak itu model dari orang tua bang. Jadi begini, pasti orang berpikir nih, Al-Qayyum umur 91 jatuh pernah kena kejar koperasi keliling. Sampai gitu? Iya. Jadi waktu saya nganter itu, bayangkan karena tidak ada pilihan pada saat itu kan, akhirnya kita pinjam sampai ke koperasi keliling. Nah, pada saat itu udah jatuh tempo, istri digedor-gedor di dalam rumah itu. Jadi orang tuh bilang, saya tahu nih kakak di rumah katanya. Sampai seperti itu fase yang saya lalui gitu. Jadi kalau saya ingat itu ketika saya masuk ke toko, saya juga nggak pernah nyangka gitu. Kok begitu baik gitu Allah sama saya, membantu saya, memberikan amanah sebesar ini gitu kan. Nah, akhirnya istri gimana nih? Orang datang nih. Nah, suruh sabar lah, saya bilang gitu. Suruh sabar, udah kamu jumpa aja, sabar, bilang besok gitu. Nah, jadi fase-fase seperti itu kita lalui. Nah, kalau tadi ditanya apakah orang tua saya mampu gitu. Nah, kebetulan orang tua saya itu dulu swasta juga dan sudah berhenti bekerja sejak tahun 2003. Jadi waktu saya SMA, bahkan saya kuliah itu saya dibantu sebagian sama abang saya. Pada saat saya kuliah S1 di Undri, terus sebagian saya dapat beasiswa. Jadi waktu saya masuk itu di semester kedua, alhamdulillah sudah dapat beasiswa. Jadi saya tuh hidup memang pada saat kuliah itu berdasarkan dari nilai saya. Dari IPK tuh. Dari beasiswa? Dari beasiswa. Oh, jadi memang sudah berjuang sejak dari beasiswa. kuliah. Jadi saya dibiayain itu hanya semester 1 aja. Semester 1 dibiayain ya. Semester 1, semester 2. Saya masih ingat waktu saya merantau, kebetulan saya PBUD ya. Jadi saya masuk PBUD itu penyusunan bibit unggul daerah. Jadi saya masuk di kampus itu tanpa tes pada saat itu. Jadi orang tua saya cuma bilang, "Nak, ini ada uang 3 juta rupiah." Saya berangkat dari Tanjung Pinang itu 3 juta rupiah saya dikasih. Pandai-pandailah hidup, dia bilang. Sumpah. Terus pandai-pandai hidup? Nah, akhirnya gimana cara Bang Qayyum dapat hidup? dari beasiswa S1. Terus tuh kan saya dapat tuh 1 semester itu 3 juta. Nah, 1 semester saya 3 juta. Saya bayar uang kuliah pada saat itu 640.000 1 semester 6 bulan kan. Berarti sisanya sekitar 204 2 juta 400. Lebih. Dan alhamdulillah saya dapat beasiswa itu 2. Dari daerah saya dapat, dari kampus saya dapat. Dan orang tua saya selalu bilang, "Kamu kalau ambil beasiswa tidak mampu jangan," dia bilang. Dan saya nggak pernah dapat beasiswa nggak mampu. Saya selalu dapat beasiswa PPA, prestasi akademik. Jadi alhamdulillah IPK saya itu selalu di atas 3,7. Dan alhamdulillah selama saya kuliah, nilai B itu hanya ada 7 aja di IPI. Sampai ingat ya. Sampai ingat. Tetapi ya itu saya bilang, kenapa tidak bekerja di bidang akademik? Ya, nah itu. Benar. Jadi ya itu saya bilang bahwa kuliah itu bukan harus kita linear, kita kerja hukum, tamat di bidang hukum juga, itu bagus sebenarnya. Tapi apakah semua bisa menjamin? Jadi kebetulan saya juga dulu akademisi kampus ya, saya maju sebagai wakil gubernur mahasiswa, saya buat satu koperasi pada saat itu. Jadi memang konsep bisnis itu memang sudah ada sejak saya kecil. Oh, dari kecil. Jadi waktu saya kecil itu SD itu saya udah jual, mungkin ingat ada binder, kertas binder. Iya, ingat dong. Yang binder. ada gambar Mickey Mouse. Yang kertas, Mouse, yang kalau misalnya Harvest harganya berapa per lembarnya gitu kan. Ada gambar Mickey Mouse, ada gambar Winnie the Pooh, banyak lah itu kan. Iya. Jadi kertas itu kan namanya anak SD kan dia nggak bisa, kalau kita beli 1 ring kan kertasnya sama, misalnya Winnie the Pooh aja. Sedangkan mereka nih mau cari varian yang banyak gitu. Bener, semakin langka semakin mahal. Iya, nah akhirnya saya beli itu secara grosir, misalnya saya beli satu ini, nanti saya jual per lembar, misalnya 500 gitu. Karena kan mereka kan nggak perlu kertas yang jenisnya sama, jadi di SD itu udah saya lakuin gitu. Dari SD bahkan konsep berdagang itu saya udah lakuin. Nah, otaknya bisnis ya? Iya. Begitu juga kuliah. Nah di kuliah itu pada saat itu saya melihat bahwa anak
kan kuliah itu nggak semua orang mampu, termasuk saya juga. Tapi saya sangat suka dengan buku gitu. Saya harus beli buku untuk belajar, tapi saya nggak punya duit karena satu semester itu buku lumayan loh. 1 sampai 2 jutaan lah, 1 jutaan lah, 1 sampai 1,5 juta mungkin ada gitu. Kalau kita lengkap ya, misalnya 22 SKS kan buku kan lumayan. Nah, nggak semua orang mampu. Terus gimana Bang Koyum bisa mendapatkan buku itu? Nah akhirnya pada saya maju sebagai calon wakil gubernur, saya mencanangkan untuk buat koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa ini tujuannya apa? Untuk membantu mahasiswa yang sulit untuk membeli buku tadi. Jadi kan koperasi ini kan dibiayai oleh kampus pada saat itu. Dibiayai oleh kampus, jadi kita jual buku secara kredit. Dan tujuannya 2. Yang pertama mahasiswa belajar berbisnis, ya kan? Misalnya dia jual buku paket 1 juta. Ini bisa dicicil loh. 1 bulan 100.000 aja. Nah 1 juta kita cuma ambil untuk 100.000 aja. Karena itu uang mahasiswa juga kan. Nah tujuannya itu untuk belajar bisnis lah. Yang kedua adalah untuk membantu. Dan itu alhamdulillah berjalan lancar. Pada saat saya cetuskan ide itu, mahasiswa lain bilang, emang kita kan mahasiswa fakultas hukum bukan fakultas ekonomi. Ngapain kita belajar bisnis gitu? Salah gitu satu kandidat yang lain mengkritik saya seperti itu. Saya cuma berpikir sederhana pada saat itu. Apakah Anda yakin ketika tamat dari fakultas hukum Anda bekerja pada bidang hukum? Kan tidak ada jaminan kan? Oh keyakinan pemikiran seperti itu udah ada sejak Bang Koyum dari mahasiswa. Iya, saya berpikir seperti itu. Apakah ada? Nah, ketika kita nggak lulus, saya 2 kali loh ikut tes pegawai. Bercita-cita ingin menjadi pegawai, tapi qadarullah tidak capai gitu. Ada beberapa nilai yang saya tidak achieve, tidak capai. Nah, siapa sih nggak mau jadi pegawai? Manusia pilihan menurut saya. Berarti pemikiran di awal juga sempat pengennya jadi pegawai. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa menjadi wirausaha itu sebenarnya sebagian manusia mungkin meletakkan second choice dalam hidupnya. Dan second choice itu adalah menjadi pengusaha. Tetapi ketika kita udah berkecimpung di situ, apakah kita hanya pasrah dalam keadaan? Nah, ternyata alhamdulillah koperasi itu berjalan lancar sampai sekarang loh. Jadi pencetus ide koperasi mahasiswa fakultas hukum itu alhamdulillah saya. Founding fathernya. Sampai sekarang itu berjalan dan membantu mahasiswa untuk mendapatkan akses kemudahan, bahkan anak-anak yang jual agar-agar misalnya. Dia jual produksi agar-agar dijual ke koperasi bantu jualkan. Itu pada saat mahasiswa. Kita balik lagi ke sayur awal yang kita banyak yang penasaran. Modalnya untuk membangun tuh gede tuh. Nah, jadi begini. Orang bertanya nih, kok bisa gitu dalam waktu kurang lebih 3 tahun ya Desire itu bisa berkembang. Bahkan yang di Binsen itu alhamdulillah rukonya udah punya kita yang 2 yang satu. Keren. Yang satu sebenarnya kita ada berniat buat beli tapi orangnya belum jual gitu. Nah ini bertanya nih kenapa? Nah jadi begini, Desire itu bisnis utamanya tuh orang kenal kita dari Desire. Tetapi setelah kita jalan ada beberapa penawaran yang buat kita itu memiliki modal untuk berinvestasi di toko. Nah contohnya apa? Di tahun pertama Desire berdiri, alhamdulillah saya dapat pekerjaan supply ke rumah sakit umum. Itu supply sayur? Supply, jadi rumah sakit umum itu bahan pangannya itu Desire yang supply. Oh sekarang? Sampai sekarang itu udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun lamanya? Udah 3 tahun. Jadi awal mulanya memang itu kan berat nih. Jadi kebetulan adik saya bekerja di bidang pemerintahan. Dia menawarkan, dia menginformasikan lah bahwa ada nih paket makan minum totalnya 1,8 M pada saat itu. Mau nggak ikut dia bilang. Oh boleh lah saya bilang. Terus dia bilang, kok ada duit nggak? Ah gampang lah saya bilang gitu kan. Gampang, aman terus nyari di mana? Aman lah. Karena pada saat itu saya berpikir gimana sih caranya kita nih bisa berkembang lah. Nggak mungkin kita setahun ini jualan online terus sampai kapan? Nggak mungkin saya sampai tua nganter-nganter barang terus kan. Nah, iya benar ya. Akhirnya saya bilang aman lah saya bilang. Yakin nggak? Yakin. Akhirnya kita pengajuan, kan aku bisa ngutang sama orang-orang. Padahal kita nggak berpikir bahwa pemerintah itu kan kadang ada proses administrasi yang harus dilalui sehingga pembayaran kadang 3 bulan, bahkan 4 bulan pembayaran seperti itu. Nah itu belum saya pikirkan karena saya tidak jalankan itu kan. Begitu saya jalankan keribetan, kita cuma bisa ngutang 2 minggu. Sedangkan pemerintah kadang bayarnya 2 bulan, baru dia pembayaran 1 bulan. Kan nggak mungkin kita ngutang ke pedagang kecil selama itu. Iya benar. Nah itu masalah. Nah akhirnya masalah ini yang harus segera saya atasi. Terus gimana pada saat itu penyelesaiannya? Nah di bulan pertama aja kita udah goyang pada saat itu akhirnya. Nah karena keberanian ya akhirnya saya yang pertama saya lobby beberapa pedagang untuk bayar di 3 bulan. Yang kedua pada saat itu saya melobi orang tua saya gitu.
Namanya kita nih orang Melayu ya, Heeh. sangat takut dengan pinjaman. Saya juga seperti itu. Nah, saya juga takut. Akhirnya karena nggak ada pilihan, saya bilang, "Mah, kita nggak punya aset, saya nggak punya aset." Nah akhirnya, "Bisa nggak mah pinjam sertifikat mama modal 300 juta aja. Nanti yang bayarkan dari pencairan rumah sakit." Jadi kita pinjam Itu termasuk nekat nggak sih? Nah, jadi kita pinjam di salah satu bank syariah. Bank syariah, alhamdulillah disetujui karena kontrak itu kan. Dan alhamdulillah dari situ bisa mengatasi. Akhirnya bayangin proyek 1,8 M kita cuma pinjam 300 dan 4 bulan lunas. 4 bulan lunas. 4 bulan lunas gitu. Dan bahkan alhamdulillah sampai di situ berkesinambungan terus. Maksudnya dengan kepercayaan seperti itu, dengan pihak rekanan bank juga mempercayai kita. Nah, dari situ kita dapat untung. Alhamdulillah untungnya cukup. Jadi dari situ terus yang kedua juga kita ada melakukan pengembangan bisnis. Nah, inilah salah satu bisnis yang memang alhamdulillah bisa mensupport The Sayur sampai dengan dua cabang pada saat ini. Yakni kita ada distribusi minyak goreng. Nah, itu jadi memang basic bisnisnya itu di The Sayur itu adalah jasa pengantaran, tapi ada beberapa bisnis yang memang kita kembangkan lagi. Nah, setelah The Sayur menjadi besar seperti iya, hari nah, ini. Jadi alhamdulillah dari kepercayaan 1 orang kita jaga, dapat kepercayaan 2 orang, dapat kepercayaan 3 orang sampai sekarang alhamdulillah. Bahkan untuk sekarang rumah sakit hampir semua rumah sakit pemerintah itu kita yang supply. Wah, dari RSUD, keren. ya alhamdulillah. RSUD Uban sama RSUD Kota itu The Sayur yang supply Itu makan semuanya minumnya. The Sayur. Iya. Setiap harinya. Setiap hari. Jadi kalau untuk rumah sakit RSUP itu tiap hari, kalau RSUD itu 1 minggu sekali. Nah jadi pekerjaannya sebenarnya sulit karena kita nggak bisa libur kerjanya. Lebaran pun kita antar karena kan pasien masuk terus kan. Jadi pekerjaan yang cukup sulit itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita diberikan kepercayaan dan terus kita jaga. Jadi saya juga selalu bilang sama tim saya, untuk mendapatkan satu pekerjaan itu sulit. Seperti saya harus melobi pihak-pihak tertentu, menawarkan jasa saya, ya kan. Bertemu sama orang butuhnya proses panjang. Tapi yang lebih sulit adalah mempertahankan pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi saya selalu bilang sama tim saya, kita jangan pernah puas dengan kualitas baik yang kita hasilkan hari ini. Jadi ketika hari ini kita melakukan kualitas baik pekerjaan, kita harus lebih baik lagi besoknya. Contohnya saya bilang, hari ini kita jam 8 kita antar barang. Atau jam 7 misalnya. Udah oke jam 7 memang orang nggak ada komplain. Coba kita besok lebih baik lagi. 7 kurang 5 misalnya kita antar. Agar proses distribusi masak mereka bisa lebih cepat. Nah besok lagi kita pikirkan. Jadi kita tiap hari itu harus berpikir bagaimana meningkatkan satu kualitas hidup kita. Nah begitu juga yang selalu saya lakukan di The Sayur baik maupun di bisnis saya. Jadi memang saya belajar bisnis itu nggak dari mentor atau dari kuliah. Tapi memang otodidak. Otodidak ya. Tapi kan sebenarnya kalau bisnis itu menjalani otodidak kan artinya ada gagal, ada berhasil, kayak gitu kan? Nah iya benar. Jadi itu yang saya bilang bahwa The Sayur itu adalah bisnis The Sayur ini bisnis keberapa? Ketiga saya. Ketiga, 1, 2? Jadi yang pertama itu saya pernah produksi bataku itu gagal, malah menimbulkan utang. Terus saya ada kontraktor fisik juga gagal. Nah makanya itu yang saya bilang bahwa bisnis saya sebenarnya bergerak di bidang konstruksi, lari ke sayur kan. Tapi dari sinilah dua kegagalan itu nggak menjadi kayak menjadi pukulan berat gitu. Bahkan saya sama istri juga bilang, waktu itu hutang. Iya, waktu itu saya baru nikah. Jadi akhirnya baru nikah ya. Jadi setahun itu nikah, akhirnya karena saya tidak bisa bayar cicilan mobil, mobilnya. Sempat punya mobil juga dulunya. Sempat, mobilnya ditarik, rumah ditarik, motor saya pinjam sama orang tua juga seperti itu, kita tidak bisa bayar juga ditarik. Nah sampai saya harus pada saat itu menumpang hidup di rumah adik saya, benar-benar hampir 3 tahun itu saya nggak punya aset. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya, apa pernikahan kita ini ada yang salah ya, saya sempat bilang seperti itu, sempat berpikir seperti itu gitu, kok langsung drop sekali gitu. Nah cuman yang saya lakukan adalah pada saat saya sadar, jadi gini, ketika kita gagal, nih mungkin banyak ya pengusaha yang pada saat ini fase bisnisnya lagi jatuh ya. Saya rasa kita jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah untuk berpikir bagaimana caranya mencari solusi terbaik. Yang saya lakukan pasti bertanya, gimana sih kok bisa menghadapi tekanan sebanyak itu? Banyak loh orang kan itu istilahnya kayak bangkit dari keterpurukan ya, hutang banyak, aset nggak ada. Terus juga keluarga menyalahkan. Jadi pada saat kita jatuh itu udah dibilang, wah dibodoh nih orang, nih penipu lah apa. Sumpah? Iya seperti itu gitu.
orang nagih hutang. Tapi yang saya lakukan adalah saya berkomitmen, saya selesaikan. Dan saya tidak pernah ganti nomor. Dari SMA kelas 1 sampai sekarang itu nomor saya tidak pernah berganti. Jadi dulu sering dong diteleponin? Sering, dan saya angkat. Bahkan sebagian itu ada yang memukul saya lagi karena tidak bisa membayar. Dan saya selesaikan, saya bilang, Pak mohon sabar, saya bekerja, saya bilang saya jualan online, utang Bapak kan 100 juta, boleh nggak saya cicil, saya bilang, 1 minggunya itu 500 ribu. Nah saya datang Pak tiap minggu ke Bapak store 500, karena kalau saya bayar langsung saya nggak bisa, saya nggak punya duit, saya bilang, mau gimana Bapak bunuh saya pun hari ini, saya nggak punya uang. Sampai segitunya? Seperti itu, saya lobby, akhirnya saya datang ke rumahnya, saya minta maaf, saya ditampar, ya kan, bahkan hal-hal seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah apa? Saya komitmen, karena saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah itu, saya tidak lari. Jadi, jadi ketika saya jatuh, saya harus sadar, di posisi saya lagi jatuh nih. Nah, saya jabarkan dulu masalah saya apa aja, A, B, C, D. Saya jumpai orang-orang itu A, B, C, D. Kasih ya saya cicil. Misalnya di sini ada 20 juta, boleh nggak saya cicil? Misalnya 1 hari 100 ribu lah. Atau 5. Jadi saya list. Jadi, saya jelasin, Pak, saya lunasin utang ini dulu ya. Nanti setelah utang ini saya lunasin utang Bapak. Dan mereka ya marah lah, pasti marah itu. Pasti marah. Saya nggak peduli. Saya nggak, Bapak telepon saya kapanpun saya nggak akan, pasti saya angkat. Saya nggak pernah matikan telepon. Saya bilang. Tetap diangkat. Iya, kapan Bapak meskipun dimaki-maki gitu. Iya. Kapan Bapak mau ketemu saya siap datang. Itu yang saya lakukan. Nah, yang kedua adalah apa? Kita harus mengevaluasi kenapa sih kita gagal. Contohnya, mungkin ada hubungan kurang baik kita sama orang tua, atau hubungan kurang baik kita sama Allah, sehingga Allah tegur kita. Nah, kita harus sadar itu. Itu adalah prinsip dasar ya menurut saya. Jadi yang saya lakukan adalah pada saat saya gagal itu, saya concern perbaiki ibadah saya. Itu yang dilakukan. Nah, itu saya lakukan. Jadi kata salah satu ulama itu, coba sholat 40 hari tahajud berturut-turut, nggak boleh putus katanya. Itu berat loh ngelakuin itu. Berat, kenapa? Bayangin orang lagi tidur, makanya saya bilang sholat tahajud, orang yang bisa melakukan konsisten sholat tahajud itu luar biasa. Karena memang saya lakuin itu berat sekali. Orang lagi tidur, kita harus bangun nih. Di saat kita tidur pules, kita harus bangun. Belum lagi pada saat kita demam. Saya lakuin itu, tapi nggak putus 40. Kadang misalnya 25, tiba-tiba saya demam nggak terbangun, lewat. Tapi alhamdulillah dari fase-fase itu, terus yang saya lakukan adalah itu melakukan sedekah subuh. Nah, jadi misalnya gini, saya selalu bertekad, ya Allah, seandainya besok saya mendapatkan keuntungan 300 ribu dari sayur, saya akan infakkan 20 ribu misalnya. Oh, diniatkan. Iya, jadi setiap saya kadang di Masjid Batu Dua itu orang bingung gitu. Setelah saya sholat subuh, orang sholat, saya selalu dan itu saya lakukan. Hal-hal yang memang banyak ulama katakan baik, ya itu saya lakukan. Dan alhamdulillah, itu yang saya bilang bahwa perkembangan signifikan dari saya itu luar biasa gitu. Tapi aku juga pengen mengapresiasi dari istri abang sih. Itu keren banget karena dari awal nikah, terus semuanya tiba-tiba berubah, mampu bangkit bersama. Nah, itu luar biasa. Jadi sampai bahkan pada saat saya jatuh itu, saya bilang sama istri saya, kan dulu kan ya saya alhamdulillah lumayan rapi ya dulu ya pada saat itu. Tapi pada saat itu kan harus ke pasar, badan saya bau, terus kuku saya hitam-hitam ya kan. Hitam kan bisa dilihat tuh, ada foto-foto saya dulu. Mungkin nanti kita bagiin ya. Jadi kata istri saya dulu pada saat itu, dia bilang sama saya kan, bercanda atau apa, dia bilang kamu tuh di bawah standar laki-laki loh, dia pada saat itu. Dan dia masih menemani saya gitu kan. Waduh. Nah, jadi bukan saya bilang kalau misalnya saya bilang seperti itu kan, kamu nggak sanggup hidup sama saya, nggak apa-apa, tinggalin aja. Tapi yang dilakukan adalah pilih bertahan, keren banget, mensupport. Makanya saya dalam kondisi seperti apapun, kita selalu, insya Allah ya, semoga Allah selalu menguatkan hati kami untuk selalu bersama. Karena fase-fase yang sulit yang saya hadapi itu yang memang bersama dengan beliau. Bahkan sampai dengan saat ini juga orang bilang kita hidup nyaman. Maksudnya nyaman dalam artian nggak perlu bekerja. Enggak. Kami tiap hari pulang kadang jam 10 toko tutup kami pulang. Itu dalam keadaan capek loh. Jadi orang bilang, wih enak ya. The sayur enggak. Ya, misalnya saya concern di proyek. Misalnya saya concern di bidang pemerintahan atau di bidang istri saya concern di toko. Itu tiap hari kita pulang jam 10, jam 11 malam. Ya itu dalam keadaan capek gitu. Karena orang taunya kayaknya kelihatannya enak. Padahal mereka nggak tahu bangkit dari keterpurukan itu sulit banget. Dan sekarang aku ngeliat juga, kebetulan juga sering ya belajar ke Desayur. Desayur ini salah satu fresh market yang mendukung UMKM. Iya, benar. Benar. Itu emang salah satu visi dari Desayur kah atau seperti apa? Ya, jadi benar, kita memang concern di bidang UMKM.
tujuannya adalah apa? Untuk mendongkrak ekonomi Kota Tanjung Pinang. Karena begini, dulu UMKM ini kan agak sulit untuk masuk ke beberapa retail di Kota Tanjung Pinang karena regulasi ya mungkin ya. Contohnya tidak ada BPOM, tidak ada halal. Itu benar memang. Secara kita bicara soal regulasi, soal peraturan itu benar. Tetapi saya berpikir pada saat itu saya sama istri, saya bilang begini, kita bisa aja ambil produk luar yang udah punya nama. Produk A, B, C, D yang udah punya nama. UMKM kita nggak support. Tapi untuk apa? Kita ini putra daerah. Terus kita hari ini diberikan kemampuan lebih sama Allah. Mungkin dititipkan untuk bantu nih UMKM untuk memikirkan gimana caranya membantu penjual mereka. Nah akhirnya kan mereka belum ada BPOM, belum ada halal. Udah nggak apa-apa. Kita terima dulu mereka. Karena begini, kalau misalnya mereka baru mau jualan, ibaratnya anak kecil, dia baru belajar merangkak dikasih beban, kira-kira kuat nggak? Nggak mungkin kuat kan? Nah mereka baru mau buka usaha, suruh urus A, B, C, D. Ada biaya, ada waktu, ada pengetahuan yang dia belum tahu. Gitu. Sedangkan mereka belum tahu produk ini laku atau enggak. Kalau nggak laku gimana? Dia udah invest misalnya 1 juta atau 500.000, duit mereka udah melayang. Sedangkan dia tidak dapat pengembalian lagi yang diharapkan. Fair nggak? Secara itu nggak fair. Akhirnya saya berpikir udah kita bantu dulu. Nah akhirnya produk masuk nih. Dulu Desire itu hanya ada 2 UMKM loh. Hanya ada 2 Hanya UMKM. 2 UMKM. Sekarang ada berapa UMKM-nya? Dulu UMKM pertama kita itu saya masih ingat ada Aku Nama Kila sama Depai. Dimsum. Oh, okay. Hanya 2 itu aja. Nah pertama masuk. Jadi ternyata produk ini berkembang. Orang banyak kali requestnya gitu. Banyak kali produk. Jadi akhirnya masuk lagi. Nah sampai sekarang Desire itu udah ada hampir 130 UMKM. 130 UMKM dan jual jenis orangnya, apa aja? Nah orangnya 130 UMKM. Produknya itu udah hampir 550. Wow, banyak banget. Ada frozen food, ada produk kering, ada produk chiller ya yang di kulkas gitu. Yang ready to cook ya? Iya, nah. Lantas setelah mereka berjalan tadi, saya kembali tadi. Nah, setelah mereka berjalan, kan tadi kan saya karena mereka sulit ya untuk BPOM. Iya, saya asumsikan tadi seperti itu. Nah, dan alhamdulillah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya, di Sperindak Provinsi dan di Sperindak Kota itu memberikan diskresi loh. Nah, itu luar biasanya. Mereka datang nih, sidak. Saya selalu orang menakuti saya, hati-hati loh, BPOM nggak ada, halal nggak ada, bahaya itu. Bisa ditutup toko kamu, dia bilang gitu kan. Banyak orang-orang seperti itu mensugesti saya. Akhirnya saya berpikir, saya bilang kalau misalnya mereka datang, saya akan ajak mereka diskusi. Saya bilang ini produk lokal. Bagaimana caranya kita bisa bantu produk ini? Karena mereka pada saat ternyata itu terjadi. Nah, akhirnya mereka datang. Oh, beneran datang. Hari yang saya tunggu-tunggu akhirnya mereka datang. Oh, emang ditunggu. Datang. Setelah 8 bulan saya buka itu, akhirnya saya datang, dia datang. Nah, ternyata setelah datang dicek ini produk halalnya kok nggak ada, BPOM-nya kok nggak ada ya kan? Akhirnya ternyata alhamdulillahnya pemerintah ini memberikan diskresi loh, kebijakan khusus kepada UMKM. Tapi kalau produk luar yang nggak ada BPOM dan harus ditarik langsung, nah produk ini dibincang sama mereka. Berapa UMKM Bapak yang nggak ada? Kita bantu. Nah itu apresiasi juga buat pemerintah. Keren. Jadi memang pemerintah juga mensupport jadi ya. itu di luar dugaan saya. Wah saya bilang waduh dia kacau nih saya bilang kan. Akhirnya ternyata saya nggak perlu berdebat, nggak perlu apa. Mereka lagi udah Pak kita bantu urus halal BPOM gratis. Untuk seluruh UMKM. Untuk seluruh UMKM. Jadi akhirnya karena mereka bilang Pak pemerintah itu sulit untuk melakukan produk UMKM. Pemasarannya sulit mereka bilang. Nah sekarang Desire ini udah membantu pemasaran. Masalah kami itu teratasi sebenarnya. Yang masalah yang mereka atasi yang mereka berpikir selama ini buat seminar, bantu produk ke Jakarta, kemana-mana, ke luar negeri ya. Nggak terjual Pak produk ini. Nah Desire bisa menjual produk ini loh dia bilang. Jadi ini malah peran pemerintah itu dibantu, tugas pemerintah dibantu gitu kan. Yang harusnya 2 jadi 1 sekarang. Jadi akhirnya udah Pak, Bapak kumpulkan UMKM kita buat seminar. 1 rupiah pun saya nggak keluar uang. Dibayarin pemerintah, urus BPOM, urus halal. Dan sekarang produk yang udah jalan itu wajib. Dan baru kita wajibkan. Kenapa? Karena mereka udah berpikir, mereka udah punya 2 karyawan, ada yang punya 3 karyawan, bahkan ada yang punya 4 karyawan loh. UMKM itu dan bisa menghidupkan lagi. Jadi dari UMKM itu menghidupkan lagi beberapa karyawan. Dan ini juga ternyata secara tidak langsung, alhamdulillah Desire ini membantu juga mengatasi pengangguran Kota Tanjung Pinang yang angkanya cukup signifikan sebenarnya. Wow, dari UMKM lalu juga dari penggunaan karyawan sendiri untuk di Desire juga ya Bang? Iya, jadi alhamdulillah sekarang juga produk tersebut bisa dinikmati dan
konsumen kita suka gitu. Nah, cuman yang seperti saya bilang bahwa bisnis ini kita nggak bisa berada di zona nyaman terlalu lama. Terlalu lama nggak bisa. Misalnya Tanjung Pinang ini kita udah dapat marketnya. Tanjung Pinang bilang kita udah dapat. Nah, sekarang ini memang kita ingin melakukan ekspansi untuk produk UMKM yang memang bagus. Kita akan melakukan membantu pemasaran. Membantu pemasaran seperti apa tuh contohnya? Ke luar daerah, misalnya ke Jakarta, kemana. Kan kita punya rekanan nih. Misalnya di Batam mungkin ada SNL Food mungkin yang terkenal ya. Nah, kita akan bantu pemasaran produk mereka tuh ke situ gitu. Jadi dari Desayur produk UMKM Tanjung Pinang bisa dipasarkan ke luar daerah. Tapi di bawah manajemen pemasaran Desayur. Mereka cuma fokus ke produksi aja. Nah, itu yang sekarang sedang kita lakukan. Menjadi fokus dari Desayur. Iya, karena kan sekarang untuk di Tanjung Pinang alhamdulillah kita tinggal maintenance kualitasnya. Sama memang UMKM itu pertama masalahnya adalah apa? Produknya dulu sering kosong. Karena kan mereka nggak siap nih dibeli dalam jumlah banyak kan. Akhirnya kosong 2-3 hari. Akhirnya sekarang kita buat peraturan bahwa produk tersebut tidak boleh lama terlalu kosong. Karena dibutuhkan sama masyarakat ya? ya? Karena kan kalau misalnya Yoli datang mau cari produk A, nggak ada. Besok datang lagi, pasti kecewa kan? Iya pasti kecewa. Akhirnya beralih ke tempat lain. Benar, itu yang harus kita jaga. Jadi memang benar juga ada beberapa retail di Indonesia yang besar. Mereka akan ngelihat dapurnya seperti apa, produksinya seperti apa. Nah itu dilakukan? Itu dilakukan nggak sama Desayur? Dulu belum. Dulu nggak kita lakukan. Karena kan kita tidak bermimpi bisa produknya bisa secepat gitu. Dan sekarang memang kita buat perjanjian bahwa ketika produk tersebut kosong, maka kita diskualifikasi. Kita terima produk lain gitu. Oke, nah lalu dengan kesuksesan sekarang 40 karyawan sudah membantu 130 UMKM dengan 500 lebih jenis makanan ya. Iya. Kedepannya apa sih harapannya bersama Desayur? Nah, saya berharap semua ini bisa saya capai juga karena bantuan dari masyarakat Kota Tanjung Pinang yang percaya kepada kami gitu. Percaya untuk membeli produk kami dari online dulu. Saya berterima kasih kepada konsumen Desayur karena tanpa bantuan dari mereka kami tidak akan bisa sampai sejauh ini gitu. Nah, jadi harapan saya memang saya juga kan Desayur pertama sama kedua ini memang kita tidak kerjasama dengan orang. Memang murni manajemen saya sendiri. Nah, kedepannya insya Allah ya, jika memang dimudahkan, kita ingin ekspansi ke beberapa kota yang ada di Indonesia seperti Bintan, Batam, Pekanbaru. Nah, konsepnya adalah apa? Kita akan buat share profit. Jadi mungkin ada beberapa investor yang ingin melakukan dulu ada beberapa investor yang mau masuk. Cuman secara sistem memang kami belum siap. Misalnya nih orang tiba-tiba, ini saya punya uang sekian dikelola karena manajemen kita belum siap karena waktu itu kan kita masih tumbuh. Nah, tapi kalau untuk saat ini sudah siap ya. Untuk saat ini kita coba di beberapa kota dulu karena saya lihat masyarakat itu sangat memerlukan kebutuhan harian. Contohnya misalnya pegawai suami istri bekerja kan dia tidak sempat untuk ke pasar tradisional. Nah, dengan adanya fresh market ini sedikit membantu mereka yang pulang kantor mereka bisa belanja kebutuhan pasar. Seperti itu gitu kan. Nah, memang jadi dengan adanya Desayur saya melihat bahwa ini perlu dibuat di beberapa kota karena memang mengakomodir kebutuhan masyarakat seperti itu. Yang kedua juga kita berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, yakni UMKM kita bisa tumbuh karena dengan UMKM ini tumbuh mereka juga beli produk terus bahan baku terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menciptakan penghasilan buat dirinya dan buat orang di sekelilingnya gitu. Oleh karena itu saya melihat bahwa insya Allah memang kita di tahun depan kemungkinan kita coba ekspansi di kota Kepri dulu lah, khususnya di Kepri dulu. Nah untuk paling dekat kemana nih? Bintan? Kayaknya sih kita di Uban gitu. Oh malah justru di Uban di ya? Uban dulu. Setelah itu mungkin kita di Batam, kita coba. Dan terakhir Bang, mungkin boleh dong kasih pesan-pesan dan mungkin kata-kata yang bisa menyemangatkan UMKM khususnya di Kota Tanjung Pinang. Baik, terima kasih juga saya ucapkan juga kepada Ulasan TV ya yang sudah mengundang kami hari ini. Semoga bisa memberikan spirit baru nih kepada generasi muda, khususnya yang pada saat ini baru berwirausaha. Berwirausaha itu sangat bagus. Itu satu poinnya. Kenapa? Karena selain kita bisa membantu diri kita sendiri, kita juga bisa membantu banyak orang. Nah, yang kedua, terkadang kita anak Melayu lah khususnya. Budak Melayu ya. Kebetulan saya adalah budak Melayu ya. Asli Tanjung Pinang. Putra daerah ya. Nah, terkadang ada stigma-stigma yang mungkin buat kita tuh minder.
orang Melayu seperti ini, seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak benar gitu. Bahwa kita ini adalah generasi terbaik ya. Kita bisa bersaing dengan SDM manapun yang ada di luar Kepri. Yang ada di luar Kepri seperti di Jawa, Jakarta kita mampu bersaing asalkan kita memiliki tekad. Nah, memiliki tekad dan kemauan. Selain itu juga ketika memang kita gagal, jadi gagal itu bukan cuma sekali 2 kali, bahkan 3-4 kali gagal kita harus coba terus gitu Harus sampai tetap bangkit. Iya. Dan saya juga melihat beberapa UMKM yang ada di Desayur itu awalnya produknya nggak dibeli loh. Tapi dia melakukan ekspansi, buat ini, buat bini, buat sehingga berinovasi terus. Okay. Saya lihat ini luar biasa nih, banyak dan itu akhirnya berhasil gitu. Jadi dari yang dia tidak minim penghasilan sama seperti itu mungkin memiliki cicilan akhirnya alhamdulillah. Jadi yang buat saya semangat juga itu waktu saya terima UMKM yang saya bilang 1-2 tadi, yang pertama kali itu. Nah, itu WA istri saya, dia bilang, "Dulu saya merasa setiap tanggal tua itu sulit loh bayar. Saya terasa kali tanggal tua," dia bilang, "karena harus bayar cicilan A, cicilan B." Dia bilang. Tapi semenjak saya supply ke Desayur, saya nggak ngerasa lagi tanggal tua, dia bilang. Karena saya udah mendapatkan hari ada pemasukan. Iya. Nah, dari situ juga alhamdulillah ya, saya bilang ternyata bermanfaat juga ya untuk orang-orang sekitar. Ya, benar Doli. Jadi oleh karena itu juga kita harus Tanjung Pinang khususnya ya, kita harus terus berinovasi. Jangan ya kalau pada saat hari ini ada yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, kalau memang belum dapat mungkin kita bisa buat produk untuk dijual ke Desayur dan kita menerima ya produk-produk tersebut dengan quality control dulu. Nah, dan perlu diketahui juga untuk penonton ulasan TV, Desayur sekarang juga sebagai pusat oleh-oleh juga di Kota Tanjung Pinang. Oh iya? Iya, jadi kita sekarang sebagai pusat UMKM dan oleh-oleh. Nah, jadi jika ada yang ingin meletak atau menitipkan produk di Desayur itu bisa nanti hubungin admin kami. Kita tester dulu khususnya produk kering. Boleh dong mention nama Instagramnya? Boleh. Nah, Instagram kita itu Desayur TPI, itu ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Oh lengkap ya, namanya sama nggak tuh? Sama. Desayur TPI? Sama. Oke, sama ya. Sama semua, jadi di situ bisa dicek informasi. Nah, untuk produk kering, tapi kalau untuk produk frozen food, untuk saat ini kita belum bisa terima sama chiller, karena stok kita masih terbatas, tempat penyimpanan kita masih terbatas. Sekarang tempat penyimpanannya yang terbatas ya, karena saking banyaknya UMKM yang bergabung. Benar. Jadi semoga kita bisa terus berkembang untuk UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Oke, makasih banyak Bang Qoyum tadi udah cerita tentang pengalamannya dan juga berbagi kisah ya. Bagaimana sih pada awalnya dari online sampai bisa buka toko segede ini. Sukses terus untuk Bang Qoyum dan istri dan juga sukses terus untuk Desayur. Terima kasih. Terima kasih.